Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang kali ini kita masih diberikan kekuatan untuk bersama-sama menjalankan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan ini menambah kualitas ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Dan tak terasa kita sudah di hari ke-25. Itu artinya tinggal beberapa hari kita sudah akan sampai penghujung bulan suci Ramadan, yang biasanya konsentrasi orang di akhir Ramadan itu sudah tidak lagi ibadah, tapi sudah memikirkan pernak-pernik Lebaran, apakah itu bekal mudik atau yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini dan terbatas, saya ingin mengajak panjenengan sedaya membaca salah satu bab dalam karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Kimyaus Sa'adah atau kimiawi kebahagiaan. Karena salah satu tujuan besar dari seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, apapun ibadahnya, terlebih ibadah di bulan suci Ramadan, itu adalah menghadirkan suasana bahagia. Jadi tidak ada ibadah yang tidak membuat orang itu bahagia. Jadi kalau ada orang yang beribadah kok tidak bahagia, itu berarti ada yang salah dalam beribadahnya. Nah, ini kita hanya baca di hal-hal yang bersifat pokok-pokok saja. Kata Imam Al-Ghazali, puncak dari penghambaan seseorang dalam beribadah itu ada pada stasiun atau ada pada maqam ma'rifatullah, mengenal Allah. Tapi beliau mengatakan, i'lam anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala huwa ma'rifatun nafsi. Tidak mungkin orang itu bisa ma'rifatullah kecuali dengan melalui mengetahui diri sendiri. Artinya ma'rifatun nafsi, mengenal diri, itu menjadi stasiun pertama, itu menjadi starting point untuk mengenal Allah. Sebagaimana Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga kami tampakkan tanda-tanda kebesaranku, kata Allah, fil afaqi, di dalam alam semesta ini, wa fi anfusihim, dan di dalam jiwa mereka. Artinya di dalam setiap jiwa kita itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Hatta yatabayyana lahum, sehingga menjadi jelas bagi mereka, annahul haq, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah al-haq. Walaysa syai'un aqrabu ilaika min nafsik, dan sesungguhnya tidak ada yang paling dekat dengan kita
selain diri kita sendiri. Artinya tidak ada orang yang tahu dan paham tentang jiwa kita, tentang diri kita selain kita sendiri. Fa idzan lam ta'rif nafsak fa kaifa ta'rif rabbak. Hingga demikian tidak mungkin orang itu akan mengetahui, mengenal Allah, mengenal Tuhannya tanpa mengenal dirinya sendiri. Fa in qulta inni a'rifu nafsi fa innama ta'riful jisma adh-dhahir alladhi huwal al-yad war rijl war ra's wal jism. Kalau ada orang mengatakan, oh saya sudah tahu diri sendiri, itu hanya sebatas mengetahui secara fisik. Contoh, kalau makan gorengan terlalu banyak nanti akan berdampak pada misalnya apa? Kolesterol. Oh, saya kalau makan daging kambing kok terus pusing, itu mengetahui diri sendiri. Atau saya ini kalau duduk silo terlalu lama apa? Kesemutan, geringgingen. Oh, saya kan berarti sudah mengenal diri sendiri. Kata Al-Imam Al-Ghazali, itu hanya sebatas mengetahui secara fisik. Pastilah kita ini paham tentang diri kita secara fisik masing-masing. Kadang-kadang juga dibantu oleh dokter, kamu tidak boleh makan ini karena bisa mengakibatkan penyakit ini. Atau misalnya tidak boleh terlalu lama di ruangan yang dingin AC karena mengakibatkan ini. Nah, itu hanya sebatas mengetahui secara fisik. Wala ta'rifu ma fi batinika minal amri alladhi idza bi adzabat talabat al khusumah. Tapi sebetulnya belum tentu kita mengetahui sesungguhnya yang terjadi pada diri kita sendiri. Apa sih sesungguhnya? Fal wajib 'alaika an ta'rifa nafsaka bil haqiqah. Kita harus paham sejatinya diri kita itu siapa. Hatta tadri ayyu syai'in anta. Kita ini terlahir dari apa? Wa min aina ji'ta. Kita ini terlahir dari mana? Wa li ayyi syai'in khuliqta. Kenapa kita ini diciptakan? Kan lebih enak jadi batu, kira-kira begitu, tanpa ada tanggung jawab besar. Kan lebih enak jadi air tanpa memikul tanggung jawab kehidupan. Tapi kenapa kita dilahirkan menjadi yang namanya manusia? Kenapa diciptakan? Wa bi ayyi syai'in sa'adatika. Dan kira-kira apa sih yang membuat kita itu bahagia? Apakah karena uangnya banyak? Atau jabatannya tinggi, atau rumah yang mewah, mobil yang gonta-ganti, atau yang lain? Wa bi ayyi syai'in saqaika. Dan yang penting juga, apa sih yang membuat kita itu biasa kecewa, biasa sedih, biasa sengsara dan lain-lain. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang fundamental agar kita mengetahui jiwa kita, diri kita, bukan hanya sekedar mengetahui yang bersifat fisik, bersifat lahiriah. Kata Imam Al-Ghazali, di dalam diri kita itu wa qad jumi'at fi batinika sifatun. Di dalam diri kita itu terangkum, tersusun berbagai karakteristik, berbagai sifat. Minha sifatul bahaim. Yang pertama ada sifat binatang.
Yun sewu, binatang itu hanya taunya kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur, apalagi ya ada apa namanya, mohon maaf, hubungan seksual itu binatang. Di dalam diri manusia juga begitu, lapar makan, ngantuk tidur, hubungan suami istri. Wa minha sifatus syayatin, yang kedua sifat-sifat setan yang mengajak berbuat destruktif, berbuat yang merusak. Merusak apapun itu, merusak apakah hubungan pertemanan, merusak suasana, merusak alam semesta yang sudah Allah ciptakan dengan indah itu atas nama apapun lah, tapi itu merusak keindahan alam. Lalu yang ketiga, wa minha sifatul malaikah, yang ketiga adalah sifat malaikat, sebagaimana di dalam Al-Quran diterangkan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma dza tu'marun. Malaikat itu tidak pernah ingkar, tidak pernah maksiat, dan selalu taat terhadap perintah. Nah, diri kita itu terkumpul 3 macam bahan baku. Bahan baku binatang, bahan baku setan, bahan baku malaikat. Orang akan kelihatan mana yang lebih dominan bahan bakunya. Orang kalau senangnya konflik melulu, setiap kali pulang ke rumah selalu marah-marah terus, itu berarti bahan baku yang paling dominan itu bahan bakunya siapa? Bahan bakunya setan kira-kira. Atau orang apa namanya, tidur melulu. Nah, ini yang paling kuat itu ya bahan bakunya siapa? Binatang kira-kira. Nah, ada bahan baku yang paling ketiga itu yang paling bagus, bahan baku malaikat. Nah, ketiga bahan baku ini pertanyaannya kenapa Allah ciptakan gitu. Dan mungkinkah kita menghilangkan salah satu bahan baku itu? Tidak mungkin, namanya bahan baku. Dan ketiganya sebetulnya, terutama yang kedua, itu juga dibutuhkan oleh kehidupan kita. Kan kita tidak pernah akan punya energi untuk ibadah kalau tidak punya bahan baku apa? Bahaim, sifatul bahaim. Bahan baku binatang, makan itu energi. Sama, kita tidak pernah bisa apa namanya, punya ambisi dalam tanda petik. Orang kalau bekerja, oh saya harus punya target sekian, target sekian, nanti naik jabatan, naik, itu kan sah-sah saja. Itu juga ada bahan bakunya. Cuma bahan baku yang pertama dan kedua, bahan sifatul bahaim, karakteristik hewan, dan sifatus syayatin, bahan baku setan, itu kalau dominan itu yang menjadi masalah. Ini namanya bahan bakar. Jadi ada kalanya apa namanya dibutuhkan. Termasuk banyak pahala-pahala yang kita raih itu gara-gara di dalam diri kita itu sifatus syayatin. Kan semangat tidaknya beribadah itu juga akan mempengaruhi pahala yang kita dapatkan. Semakin malas kita untuk beribadah tapi semakin kuat untuk melawan, itu kan potensi pahalanya jauh lebih besar. Ada sebuah cerita, ada seorang laki-laki ahli ibadah. Setiap subuh jamaah sholat subuh di masjid, karena hujan
sama setan jalannya dibuat licin. Karena jalannya dibuat licin, biar apa? Biar terpeleset, bajunya kotor, pulang. Kalau pulang kan nggak kembali ke musola atau ke masjid. Nah ini benar. Subuh, hujan. Nah ahli ibadah itu pergi ke musola lewat jalan yang sudah dibuat becek, rusak, licin sama setan. Bener, akhirnya terpeleset. Setannya, oh untung pasti orang ini nggak kembali lagi ke masjid. Kayak kita lah, paling udah terlambat, terburu-buru pakai baju, ternyata terpeleset, jatuh, kotor, pulang. Sudah. Kalau kita kan kira-kira begitu, nggak kembali lagi. Nah ini enggak, ternyata dia pulang, bersihkan baju lagi, kembali lagi. Setannya heran, loh kok ke musola lagi nih, ke masjid lagi itu, ganti baju. Nah jalannya sama setan dibuat kotor lagi. Biar apa? Biar terjatuh lagi. Nah ini lewat situ lagi, jatuh lagi. Setan, udahlah ini kalau sudah yang kedua pasti dia nggak kembali lagi ini. Paling mikirnya udah dapat pahala, jatuh kira-kira. Nah terpeleset, begitu terpeleset dia pulang, setan paling nggak kembali. Nah begitu tidak selang lama lihat apa? Lihat orang ini kembali lagi. Nah begitu lihat orang ini kembali lagi, setan akhirnya memperbaiki jalan ini agar tidak terpeleset. Kenapa setan mengatakan apa? Membersihkan dan meratakan jalan agar tidak terpeleset. Ini kalau tak buat rusak, nanti terpeleset, dia jatuh, kotor bajunya, pulang, kembali lagi, pahalanya kan tambah banyak. Nah akhirnya sudah, sama setan jalannya diperbaiki itu, biar nggak pleset. Nanti kalau kepleset, pulang, kembali lagi, tambah pahalanya ini. Nah kayak begitulah kira-kira. Jadi ada energi juga kalau setan sering membujuki kita. Nah, cuma pertentangan yang ada dalam diri kita itu kuat mana. Nah itu ketiga-tiga sifatul bahaim, sifatus syayatin, sifat al malaikah itu ada dalam diri kita, yang oleh Al-Imam Al-Ghazali, diri kita ini ibarat seperti sebuah kerajaan, sebuah istana, yang dalam istana itu strukturnya semuanya komplit, ada rajanya yang disebut ar-ruh an-nafas, itu rajanya. Ada juga polisinya sebagai pengawas, tapi biasanya polisi kan juga ada yang perlu diawasi gitu. Ada juga, ini kata Al-Imam Al-Ghazali, penarik pajak. Semuanya berfungsi, semuanya punya tupoksi masing-masing, tergantung ar-ruh wan nafas itu mau mengarahkan kemana. Dari peran-peran masing-masing itu nampaknya bisa bisa kita jadikan sebagai cerminan, di mana letak yang paling dominan atas peran-peran itu. Apakah jiwa kita ini, ruh kita ini selalu dibisikin hal-hal yang bersifat tidak baik, kurang baik, atau justru sebaliknya, dalam jiwa kita ini didominasi hal-hal yang bersifat positif. Kemudian di akhir subbab ini Imam Al-Ghazali mengatakan, wa tahtaju ila ma'rifati hadhil ma'ani hatta ta'rifu min nafsika syai'an
qalilan. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan tentang hakikat sifat, ketiga sifat tadi, agar kita sedikit demi sedikit memahami apa yang ada dalam jiwa kita. Fa kullu man lam ya'rif hadhil ma'ani fatusibuhu min qaswarah li'annal haqqa yakunu anhu mahjuba. Orang yang tidak mengetahui fungsi dari sifat-sifat tersebut, maka dia orang yang termasuk orang yang merugi, orang yang tidak akan mampu pada derajat yang sesungguhnya, pada mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Li'annal haqqa yakunu anhu mahjuban, karena yang hak itu, karena kebenaran itu, karena kebahagiaan yang hakiki itu mahjub, terhalangi. Kalau toh kita menganggap kita ini sudah bahagia, sebetulnya bahagia yang fata morgana. Kalau kita mengatakan oh saya sudah senang hidup, sebetulnya bukan kesenangan yang hakiki, hanya kesenangan-kesenangan yang indrawi, kesenangan-kesenangan yang material, bukan kesenangan-kesenangan yang maknawi atau yang hakiki. Oleh karena itu, dalam momentum puasa Ramadan ini, kita semoga dapat mendudukkan ketiga sifat-sifat tadi itu dalam porsinya masing-masing, dalam bagiannya masing-masing. Sifatul bahaim kita pakai untuk energi positif, makan, tidur, istirahat itu energi. Sifatus syayatin itu sebagai penggembleng kita dalam beribadah. Yang terakhir sifatul malaikah, karakteristik malaikat atau sifat-sifat malaikat itu sebagai contoh, sebagai best practice kita selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat dan barokahnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.